Orang di sini bukanlah orang lain, melainkan penguasa kota Nandou Tyrant. Aura yang menakutkan dunia merasuki dan menekan semua orang yang hadir, seperti gunung raksasa, membuat semua orang ngeri. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini? Kata Baki melirik ke tempat kejadian, dan pemandangan itu menjadi hening sesaat. Suge gila melangkah dengan panik, dan berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Suge, saya sekali lagi mematuhi perintah dari kekuatan tertinggi di surga, dan dengan ketat mengontrol setiap pasukan yang masuk atau keluar dari kota Nandou. Tetapi keluarga Kingsu ini, tidak mengikuti perintah. Keluarga Suge, saya tidak punya pilihan selain menekan mereka, dan meminta Tuan Tiran untuk menangkap keluarga Kingsu ini dan membunuh mereka di tempat." Suge gila, persetan dengan ibumu. Ini jelas kesempatan keluarga Suge Anda untuk menargetkan keluarga Kingsu saya. Teriak Paman Ming memuntahkan darah dan meraung. Keluarga Suge, keluarga Kingsu. Gumam penguasa kota Baki sangat marah. Kalian berdua kekuatan besar di alam surga selatan, beraninya kalian menyebabkan masalah di kota Nandou. Apakah benar atau salah? Semua orang akan mengikuti saya ke rumah tuan kota untuk menjelaskan alasannya. Anda, pertama selidiki hal-hal spesifik di sini. Baki dengan cepat memerintahkan orang di belakangnya. Tuan Kota Tiran, apalagi yang perlu diselidiki? Sebagai penguasa kota Nandou, apakah kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan? Kata Suge gila dengan mata dingin. Suge gila, jangan terlalu lancang. Saya menghormati Anda sebagai anggota keluarga Suge, tetapi jika Anda membuat masalah lagi, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Biarkan patriark dari keluarga Suge Anda datang dan berbicara dengan saya. Baki berkata dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan melonjak darinya, menekan Suge gila, tiba-tiba membuat wajahnya pucat. Anggota keluarga Kingsu melihat bahwa pertempuran di lapangan telah berhenti, dan banyak orang mulai pulih, dan kemudian mulai menyembuhkan luka mereka. Semua orang yang telah berpartisipasi dalam pekerjaan langsung semuanya diurus oleh penjaga istana tuan kota. Para penguasa pasukan dalam kelompok pertempuran merasa gugup dan khawatir. Mereka juga diam-diam menindak anggota keluarga Suge sebelumnya. Begitu mereka dikenal oleh keluarga Suge, mereka akan mendapat masalah di masa depan, tetapi saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Para penonton di sekitar pelabuhan melihat tempat ini dan mengetahui bahwa konflik antara keluarga Suge dan keluarga Kingsu dihentikan sementara, tetapi keluarga Kingsu memang kejam. Tidak hanya keluarga Kingsu bentrok dengan keluarga Suge, tetapi juga menyebabkan gangguan yang begitu besar. Dengan kerusuhan yang begitu besar, keluarga Suge juga kehilangan banyak orang. Di hari-hari sebelumnya, anggota keluarga Suge tidak tahu betapa sombongnya mereka. Ada juga beberapa kekuatan yang menjadi sasaran mereka. Pada saat ini, seorang Tuan Suci tahap akhir dari rumah Tuan Kota telah menyelesaikan pemeriksaan, dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Tuanku, keluarga Suge dan keluarga Kingsu bentrok di pelabuhan pintu masuk kota Nandou. Dalam pertempuran itu, 37 anggota keluarga Suge telah gugur, dan 26 anggota pasukan lainnya juga mati. Di antara keluarga Suge, 4 tetua telah jatuh di tempat." Begitu kesimpulan ini keluar, banyak orang di sekitar dan Suge Feng serta tetua lainnya yang masih hidup tiba-tiba tampak gila. Keluarga Suge mereka jelas memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah dan kekuatan, tetapi mereka benar-benar kehilangan 4 tetua. Meskipun keluarga Kingsu, King Suming dan yang lainnya terluka parah, tidak ada dari mereka yang jatuh, dan mereka gemetar karena marah. Setelah mendengar ini, City Lord Tyrant mengerutkan kening. Sebenarnya, sebelum dia tiba, dia mengetahui beberapa kejadian, sehingga dia akan mencaci maki Suge gila, tetapi hasil pertarungan ini agak berbeda dari yang dia harapkan. Dalam informasi yang dia dapatkan, bukankah keluarga Suge memiliki keunggulan mutlak? Mengapa begitu banyak orang jatuh? Tapi keluarga Kingsu tidak ada yang luka serius. Dia berkata dengan dingin, "Aliansi Surgawi telah meminta saya untuk menjadi penguasa kota Nandou.
Orang-orang dari dua kekuatan utama Anda yang berpartisipasi dalam pertempuran akan mengikuti saya ke mansion Tuan Kota. Saya harap Anda semua dapat menjelaskan kepada saya dengan jelas apa yang terjadi. Mari kita lihat bagaimana menangani hal-hal ini secara adil. Dua kekuatan besar Anda adalah kekuatan teratas di alam surga selatan. Saya harap Anda dapat memberi contoh untuk alam surga selatan. Pada akhirnya, City Lord Tyrant berkata, nadanya menjadi dingin, matanya menyapu dua kekuatan besar, dengan peringatan keras. Aula pertemuan rumah Tuan Kota awalnya adalah tempat paling suci di kota Nandou. Umumnya, hanya ketika pasukan teratas datang ke kota Nandou barulah mereka akan dihibur oleh aula pertemuan rumah Tuan Kota. Hari ini, aula pertemuan rumah Tuan Kota Nandou telah menjadi pasar sayur yang berantakan. Semua yang terlibat dalam pertempuran telah dibawa ke mansion Tuan Kota, dan bahkan orang-orang dari pasukan lain juga telah dibawa, terlepas dari masalah yang terlibat. Faktanya, jika bukan karena pertempuran antara dua kekuatan besar ini, dengan temperamen mendominasi penguasa kota, semua kekuatan yang berpartisipasi dalam pertarungan akan dipenjara. Qin Chen secara alami berada di pihak keluarga Kingsu. Selain itu, orang terpenting dalam keluarga Kingsu adalah King Sueming, King Suebing, dan dua tetua yang ditempatkan di kota Nandou. Sebagai wanita kedua, Sue Silan secara alami berada di urutan pertama. Namun, keluarga Zuge terdiri dari Zuge Gila dan sesepuh lainnya. Mereka memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan mata dingin, seolah-olah mereka akan menghirup api. Setelah melihat orang banyak, Tuan Kota Baki dan dua wakil Tuan Kota Nandou berkata dengan suara yang dalam, hal semacam ini terjadi di kota Nandou, dan berdampak besar pada kota Nandou. Saya harap masalah ini bisa berakhir bahagia. Mempengaruhi reputasi kita di surga kota Nandou, Aoki, kamu adalah pemimpin penjaga istana penguasa kotaku. Anda berada di tempat kejadian sebelumnya, dan Andalah yang mengirimi saya pesan. Mari kita bicara tentang masa lalu, kata Tuan Kota. Aoki segera berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuanku Baki, meskipun semua orang seharusnya sudah mendengar penyebab beberapa hal, saya akan menceritakan keseluruhannya lagi. Lalu pemimpin Aoki ini menceritakan masalahnya dengan tepat, lalu duduk. Tidak ada yang tidak setuju dengan kepala Aoki. Bahkan Zuge Matnis dari keluarga Zuge tidak berselisih paham. Jangan katakan bahwa hal semacam ini dilihat oleh begitu banyak orang. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya, ada formasi pengawasan yang sangat besar di pelabuhan kota Nandou. Meskipun demikian, setelah menunggu pemimpin Aoki duduk, Lord Baki bertanya, apakah keluarga Zuge keberatan dengan narasi pemimpin Aoki? Zuge Matnis telah banyak pulih dari luka-lukanya saat ini. Dia berdiri dan berkata dengan tatapan dingin, Tuan Kota Tyrant, memang demikian masalahnya, tetapi keluarga Zuge saya tidak menargetkan keluarga Kingsu. Pada saat kritis itu, keluarga Kingsu masuk kota Nandou. Saya punya alasan untuk menyelidiki mereka. Sebaliknya, keluarga Kingsu tidak bekerja sama dalam penyelidikan. Saya sekarang sangat meragukan apakah keluarga Kingsu berkolusi dengan iblis. Saat huru-hara ini, keluarga Kingsu membunuh 4 tetua keluarga Zuge saya. Metodenya sangat aneh. Keluarga Zuge saya harus mencari penjelasan. Jika saya tidak mendapatkan penjelasan, keluarga Zuge saya tidak akan pernah berhenti. Kata Zuge Gila dengan marah. Tuan Kota Baki memandang keluarga Kingsu, keluarga Kingsu, apa yang akan Anda katakan tentang kata-kata Zuge Gila? Kingsu Silan dengan marah menjawab. City Lord Tyrant, keluarga Kingsu saya dapat dianggap sebagai keluarga teratas dari alam surga selatan, dan bahkan salah satu manajer dari alam surga selatan. Bagaimana kita bisa melanggar perintah dari kekuatan tertinggi alam surga dari menjaga ketertiban alam surga selatan? Kali ini kapal perang keluarga Kingsu kami memasuki pelabuhan, dan kami sudah lama mengumumkannya. Bahkan ketika keluarga Zuge menunjukkan bahwa mereka akan menyelidiki dengan hati-hati, mereka juga menyetujui orang-orang dari rumah Tuan Kota untuk melakukan penyelidikan,
tetapi keluarga Zuge ini bersikeras untuk menyelidiki kapal perang keluarga Kingsu saya. Saya harus bertanya-tanya apa tujuan mereka. Juga, ketika saya mendengar keluarga Zuge ini berkelahi, keluarga Zuge mereka membidik keluarga Kingsu kami, hanya ingin mendominasi langit selatan. Mereka juga menyebut pemimpin mansion kota Kingmu sebagai anjing di mansion kota. Mereka harus bertanggung jawab. Saya pikir keluarga Kingsu kami tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Masalah ini sepenuhnya dipilih dengan sengaja oleh keluarga Zuge. Saya sekarang meminta Tuan Tiran untuk mencari keadilan bagi pasukan tak bersalah di kota Nandou. Setelah mendengar ini, ekspresi City Lord Baki sangat jelek. Wajah Zuge cemberut dan berkata, kami telah menyelidiki masalah ini. Ini bukan yang dikatakan keluarga Zuge kami. Tidak ada seorang pun di keluarga Zuge kami yang mengatakan itu. Paman Ming tiba-tiba mencibir, ya, bukan itu yang dikatakan keluarga Zuge Anda, dan bahkan pasukan lain bukan keluarga Zuge Anda juga yang membunuh. Mereka mencari kematian dan menyerang diri mereka sendiri dengan kekuatan takdir. Kata-kata Paman Ming langsung membuat orang-orang dari pasukan lain di lapangan sangat marah. Bagaimanapun, keluarga Zuge telah nyata membunuh banyak orang dari pasukan lain, dan bahkan menyerang tim penegak hukum mansion Tuan Kota. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zuge gila memiliki wajah yang jelek. Adegan itu kacau dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia telah bertanya kepada setiap anggota keluarga Zuge. Memang, tidak ada yang mengatakan hal-hal itu. Mungkinkah orang yang berbicara itu sudah mati? Namun, Zuge Matnis juga tahu bahwa inti masalahnya sama sekali bukan apakah keluarga Zuge mengatakan ini. Menghadapi kemarahan kedua belah pihak, City Master Tyrant Baki sangat dingin di hatinya, tetapi di hadapan dua kekuatan utama, dia tidak menunjukkannya. Hanya berkata, karena masalah ini telah dijelaskan dengan jelas, biarkan kedua belah pihak mengungkapkan pendapatnya. Kemudian Zuge berkata dengan suara dingin, permintaan keluarga Zuge saya sangat sederhana. Saya meminta keluarga Kingsu untuk menyerahkan pembunuh yang telah membunuh sesepuh keluarga Zuge saya, dan biarkan keluarga Zuge kami menyelidiki apakah ada kolusi dengan iblis. Mendengar itu, semua orang mencibir, karena semua orang tahu bahwa keluarga Kingsu pasti tidak akan setuju. Tuan Kota Tiran menolak untuk berkomentar, tetapi hanya mengangguk dan berkata, keluarga Kingsu, bagaimana menurut kalian? Paman Ming mencibir, apa dia sedang bermimpi? Saya sekarang curiga bahwa mereka sendirilah yang berkolusi dengan klan iblis. Lebih baik bagi keluarga Zuge untuk mencari tahu tentang diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mendengar itu, City Lord Baki juga mengangguk, dan berkata, apa permintaan keluarga Kingsu? Kingsu Silan segera berkata, kami meminta keluarga Zuge untuk meminta maaf kepada keluarga Kingsu kami atas apa yang telah mereka lakukan, untuk memberi kompensasi kepada keluarga Kingsu kami atas semua kerugian, dan yang terpenting, untuk meminta maaf kepada semua kekuatan utama yang terluka. Kota Nandou adalah milik alam surga selatan. Itu milik semua kekuatan di alam surga selatan kita, bukan salah satu dari mereka. Kata King Susilan. City Lord Baki melirik King Susilan dengan heran, sepertinya nona kedua keluarga King Su ini juga pandai bicara. Dia mengangguk dan berkata kepada Zuge gila, apa pendapatmu tentang permintaan keluarga King Su? Minta maaf? Kami keluarga Zuge tidak akan meminta maaf. Jawab Zuge gila mencibir dengan liar. City Lord Baki menamparkan telapak tangannya dan berkata, bukankah ini bagus? Jika ada konflik, katakan saja, mengapa repot-repot berperang? Semua orang mengira telinga mereka salah dengar, jadi masalah ini diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Tuntutan kedua belah pihak belum terpenuhi, dan kata-kata Lord Tyrant membuat semua orang yang hadir sedikit bingung. Zuge gila mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kota Baki, apa maksudmu dengan ini? Kapan kita menyetujui penyelesaian seperti ini? Jadi keluarga Zuge tidak menyetujui rekonsiliasi.
Kata City Lord Tyrant tiba-tiba berdiri, dan cahaya dingin keluar dari matanya, dan kekuatan seperti lautan menyapu dalam sekejap, dan dia berkata dengan dingin, "Kemarilah, bawa semua murid keluarga Zuge ke kota Nandou. Lalu masukkan ke penjara." Ketika suaranya turun, kekuatan yang menakutkan langsung menekan semua orang di keluarga Zuge. "Tuan Kota Tyrant, apa yang kamu lakukan?" teriak Zuge gila dengan panik. "Apa yang kamu lakukan?" Keluarga Zuge tidak menyetujui rekonsiliasi. Secara alami, Tuan Kota ini harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Keluarga Zuge Anda telah banyak membantai di kota Nandou, mengakibatkan kerugian besar di kota Nandou dan jatuhnya banyak orang tak bersalah. Sebagai aliansi surgawi, penguasa kota ini dikirim ke Nandou. Tuan kota ini secara alami ingin menjaga ketertiban kota Nandou, jadi saya akan memasukkan keluarga Zuge kalian ke dalam penjara untuk jangka waktu tertentu, sehingga penguasa kota ini dapat menyelidiki kebenarannya dengan hati-hati. Zuge gila tiba-tiba berhenti berbicara. Dia bisa melihat bahwa City Lord Tyrant benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Dia berkata, "Maka kami akan meminta maaf. Jadi bagaimana dengan keluarga King Su?" "Kami tidak keberatan," jawab King Su Ming berkata, "4 tetua dari keluarga Zuge telah meninggal, yang jauh lebih besar daripada kerugian mereka." City Lord Baki langsung bangkit dengan wajah gembira. Pada saat yang sama, mengingat kerusakan yang disebabkan oleh kedua belah pihak pada kota Nandou, dia berkata, "Anda masing-masing harus membayar 50 vena suci kelas menengah sebagai kompensasi atas kerusakan pelabuhan kota Nandou. Adapun pasukan lain yang berpartisipasi dalam pertempuran, aku tidak akan menghukum kali ini. Kalian akan kembali dan merenungkannya. Mulai sekarang, penguasa kota ini tidak ingin melihat pertarungan besar-besaran di kota Nandou ini. Kalau tidak, saya akan menghukum dengan berat, tidak peduli dari kekuatan apa itu berasal." Kata pemilik kota ini akan tanpa ampun. Kemudian semua orang meninggalkan ruangan rumah tuan kota. Ketika Qin Chen berjalan keluar, dia masih sedikit terdiam. Tuan kota tiran ini terlihat sangat serius, dia sebenarnya seorang pria sejati, dan juga, baginya yang terpenting adalah keluarga Zuge dan keluarga King Su tidak lagi melanjutkan pertarungan di kota Nandou, tidak apa-apa membuat masalah di tempat lain. "King Sueming, keluarga Zuge kami tidak akan melepaskan masalah ini. Saya mendengar bahwa leluhur keluarga King Su Anda tidak muncul selama bertahun-tahun bukan?" Kata Zuge gila di pintu gerbang rumah tuan kota. Dia melanjutkan, "Cepat atau lambat, keluarga Zuge kami akan datang ke keluarga King Su Anda." Kata Zuge gila, "Keluarga King Su kami akan menunggu dengan peti mati untuk Anda." Kata nona muda kedua keluarga King Su. Zuge gila mendengus dingin, berbalik dan pergi. Keluarga King Su juga dengan cepat berbalik dan pergi. Rombongan segera kembali ke kediaman keluarga King Su di kota Nandou. "Tuan, terima kasih kali ini." Setelah kembali ke pavilion, King Susilan berkata dengan hormat kepada Qin Chen, "Terima kasih atas apa? Kami tidak melakukan apa-apa kali ini," kata Qin Chen sambil tersenyum. King Sueming tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan hormat memberi hormat. "Saudara Chen Xing, apa yang telah Anda lakukan sebenarnya diketahui oleh kami. Anda adalah dermawan besar keluarga King Su kami." Ketika King Sueming bertarung sebelumnya, dia tidak bisa mengerti mengapa mereka bisa membunuh 4 tetua keluarga Zuge. Dia banyak berpikir di sepanjang jalan dan memikirkan Qin Chen. Mereka yakin ini pasti tindakan rahasia Qin Chen. King Sueming dan yang lainnya tidak tahu bahwa Qin Chen sendiri memusuhi keluarga Zuge. Selanjutnya, King Susilan dan yang lainnya bernegosiasi dengan residen. Meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, dengan temperamen keluarga Zuge, mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka pasti akan meminta bantuan para ahli top di klan untuk menyerang mereka. Jika demikian, akan sangat berbahaya bagi mereka untuk tetap tinggal di kota Nandou. Setelah mengisi kembali perbekalan untuk kapal perang, mereka segera berangkat secara diam-diam ke rumah leluhur keluarga King Su.
Qin Chen dan yang lainnya juga dengan cepat naik ke kapal perang, membuka jalan rahasia, dan meninggalkan kota Nandou. Di perjalanan King Susilan berkata, "Tuan, maaf saya tidak bisa menemani Anda berjalan-jalan di sekitar kota Nandou, kita pergi dengan tergesa-gesa." "Gadis bodoh, apa yang kamu takutkan? Apakah Anda takut saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berkunjung di masa mendatang?" Jawab Qin Chen tersenyum sambil mengelus kepala King Susilan. King Susilan segera menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia tidak berharap Qin Chen akan menyentuh kepalanya. Wajahnya tampak seperti apel merah matang, dan akar telinganya berwarna merah. Paman Ming dan Paman Bing di samping juga memperhatikan. "Sao Chen, Silan adalah gadis besar. Jika Anda menyentuh kepala orang seperti ini, Anda tidak takut mereka akan malu? Kamu lihatlah wajah Silan telah memerah," kata Yu Qiansu mengingatkan dari samping. King Susilan belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan dia sendiri tidak tahu mengapa seperti ini. Dia ingat siapapun yang menyentuhnya sebelumnya, dia sangat tidak nyaman, tetapi Qin Chen menyentuh kepalanya, tetapi dia sangat lega, seolah-olah ada semacam keamanan dan ketergantungan. Hanya saja begitu Yu Qiansu mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih panas, dan wajahnya memerah. Qin Chen juga tertegun. Dia melihat King Susilan sebagai seorang anak, sangat imut, dan mau tidak mau menyentuh kepalanya. Bukan karena dia punya pikiran aneh-aneh. Melihat wajah King Susilan memerah, dia tidak bisa meneruskan elusannya, dan menarik tangannya kembali. "Saudara Chen King, aku harus memberitahumu sesuatu. Kami telah membunuh begitu banyak tetua keluarga Zhuge di kota Nandou. Keluarga Zhuge tidak akan pernah melepaskannya. Saya curiga pihak lain akan mengikuti kita secara diam-diam dan akan membunuh kita, jadi jalan kita mungkin tidak aman," kata Paman Ming tampak sedikit malu dengan suasananya dan buru-buru berbicara. "Ya, Saudara Chen, semuanya demi keselamatan saudara, jika Anda ingin meninggalkan kapal perang keluarga King Su kami, tidak apa-apa. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya telah berdiskusi dengan Penatua Ming dan yang lainnya. Saat kita turun, kita akan melewati beberapa tempat jalur rahasia. Jika Anda ingin pergi, Anda dapat pergi setengah jalan, sehingga tidak akan terlihat oleh mereka." Seperti yang dikatakan Paman Bing, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan slip giok. Ada peta alam surga selatan yang disurvei dan digambar oleh keluarga King Su, dan beberapa tindakan pencegahan. Itu pasti jauh lebih lengkap daripada peta lainnya. Suatu saat jika saudara Chen King datang ke keluarga King Su kami, keluarga King Su kami pasti akan saling menyambut dan memberi hadiah yang cukup, kata Paman Bing. Qin Chen melirik slip batu giok, yang benar-benar merupakan peta besar alam surga selatan, dan dia tersenyum dan menyimpannya. Jejak kehilangan melintas di mata King Susilan di samping, dan dia bergumam, "Tuan, kali ini saya telah menyinggung keluarga Zhuge. Kami akan pergi ke tanah leluhur untuk berlindung. Jika Tuan ingin singgah, lokasinya juga ditandai di peta ini." Mendengar itu, Qin Chen tersenyum dan berkata, "Karena kamu tahu ada bahaya, bagaimana aku bisa yakin membiarkanmu pergi? Tuan, apakah kamu tidak akan pergi?" Mata King Susilan melebar, dan Paman Ming serta Paman Bing juga terkejut. "Kapan aku bilang aku akan pergi?" kata Qin Chen dengan senyum ringan. "Tapi keluarga Zhuge itu, jika mereka berani datang, aku tidak akan membiarkan mereka kembali hidup-hidup," kata Qin Chen menyipitkan matanya. Qin Chen tahu betul bahwa paviliun pedang Tongtian serta keluarga Ji memang terletak di alam surga selatan, hanya saja berita tentang kedua kekuatan ini telah menghilang. Jika dia ingin menemukan paviliun pedang surgawi dan keluarga Ji, maka keluarga King Su dan keluarga Zhuge setidaknya pasti tahu sesuatu. Pada saat ini, Qin Chen mengerutkan kening, dan dalam persepsinya, aura takdir yang kejam muncul samar-samar, mengikuti di belakang kapal perang mereka dengan niat membunuh yang kuat. "Mereka benar-benar datang," gumam Qin Chen diam-diam mencibir di sudut mulutnya. "Paman Ming, Silan,
Kamu segera kemudikan kapal perang untuk terus maju, mencari tempat yang jauh. Beberapa dari kami harus keluar. Anda tidak perlu menunggu kami akan segera menyusul. Kata Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Dia menghadap Raja Pedang Muzifeng seraya berkata, kamu tetap di sini. Saudara Chen King, apakah seseorang dari keluarga Zhuge mengikuti kita? King Susilan segera menjadi cemas. Ya, mereka ada di belakang kita, kata Qin Chen menyentuh kepala King Susilan dan berkata lagi, jangan khawatir, serahkan semua pada guru. Paman Ming, saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda, penatuamu. Anda tinggal di sini dan menjaga kapal perang keluarga King Su. Raja Pedang Muzifeng dengan hormat mengangguk, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Qin Chen. Tuan mudanya itu bahkan dapat melarikan diri dari kejaran Raja Iblis klan Iblis, apalagi keluarga Zhuge. Tanpa menunggu King Susilan dan yang lainnya mengatakan apapun, Qin Chen dengan cepat meninggalkan kapal perang bersama King Qiu Ziyi dan Yu Qiansu, lalu bersembunyi di kehampaan.